Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusbia Kudrotul Laili. Saya dari kelas B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pemikiran Agama dan Fungsi Agama. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian agama. Agama secara etimologi berasal dari bahasa Arab akala yang berarti menegakkan. Sementara kebanyakan ahli mengatakan bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta a dan gama. A adalah tidak dan gama berarti berantakan. Agama berarti tidak berantakan, tetapi Fahrudin Al-Khairi mengatakan A adalah cara dan gama adalah jalan. Agama berarti cara-cara berjalan untuk sampai kepada keridhaan Tuhan. Definisi agama menurut beberapa pendapat, yaitu menurut Profesor Wallace mengatakan bahwa agama ialah suatu kepercayaan tentang makna terakhir dalam raya. Menurut E.S.P. Haynes berpendapat bahwa agama ialah suatu teori tentang hubungan manusia dengan alam raya. Bagi John Smurley, agama adalah perasaan kita tentang kekuatan-kekuatan tinggi yang menguasai nasib umat manusia. James Martineau mendefinisikan sebagai kepercayaan tentang Tuhan yang abadi, yaitu tentang jiwa dan kemauan ilahi yang mengatur alam raya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia. Menurut Profesor Mitagat berkata, agama adalah sudah jelas merupakan suatu keadaan kejiwaan. Ia dapat digambarkan paling baik sebagai perasaan jika terletak di atas adanya. Meyakinkan kepada kerasian antara diri sendiri dan alam raya keseluruhan. Para ahli psikologi misalnya memandang bahwa agama sebagai suatu realitis, karena agama yang ada hubungan antara hubungan yang ada di luar diri manusia dengan suatu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Sigmund Freud memandang bahwa agama berfungsi sebagai ketidakmampuan seorang manusia dalam menghadapi suatu kekuatan, di mana kekuatan itu adalah kekuatan dari dalam dirinya dan kekuatan alam yang ada di luar dirinya. Freud juga memandang bahwa agama sebagai sebuah fantasi atau mimpi-mimpi belaka. Pandangan Freud ini membuat ia menjadi sebagai antis agama atau ateis. Mereka menganggap bahwa agama merupakan suatu fenomena sosial yang dapat dilihat dari tingkah laku para pemeluk agama dan kelembagaan dalam agama. Menurut sosiologi, pakar sosiologi Emily Durkheim berpendapat bahwa agama merupakan suatu pengalaman yang didapat dari hal-hal yang sakral yang dapat dipercayai dan dihormati. Sejarah pemikiran agama. Corak pemikiran kalam yaitu rasional. Rasional dianut oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand, dan tradisional yang dianut oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam bercorak rasional adalah pemikiran kalam yang memberikan kebebasan berbuat dan berhendak kepada manusia, daya yang kuat kepada akal, kekuatan dan hendak mutlak Tuhan yang terbatas, tidak terikat pada makna harfiah dan banyak memakai arti majazi dalam pemberian interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Pemikiran ini akan melahirkan paham rasional tentang ajaran Islam serta menumbuhkan sikap hidup yang dinamis dalam diri manusia. Pemikiran kalam yang bercorak tradisional adalah pemikiran kalam yang tidak memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia, daya yang kecil bagi akal, kekuasaan kehendak Tuhan yang berlaku mutlak-mutlaknya, serta terikat pada makna harfiah dalam memberikan interpretasi ayat Al-Quran. Pemikiran kalam ini akan melahirkan paham tradisional tentang ajaran Islam serta akan menumbuhkan sumber sikap hidup fantastis dalam diri manusia.
Kaum Mu'tazilah banyak percaya pada kekuatan akal manusia dan banyak memakai takwil. Sedangkan kaum Asy'ariyah banyak bergantung pada wahyu dan banyak berpegang pada lafaz. Sejarah pemikiran monoteisme. Monoteisme sudah tidak mengaku adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa. Monoteisme juga lebih dekat dengan paham agama-agama wahyu, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Konsep monoteisme dalam Yahudi dan Kristen terdapat dalam Perjanjian Lama. Aku yang berkata dan aku yang terakhir. Aku yang pertama dan aku yang terakhir, tiada Tuhan selain aku. Kemunculan aliran monoteisme ini dianut Yahudi mula-mula karena menganut ajaran animisme yang menyembah roh, kemudian para dewa. Setelah itu datanglah Eloh atau Tuhan dari Bukit Sinai yang bernama Yahweh. Yahweh dianggap sebagai Tuhan nasional dan menghilangkan Tuhan yang lain, karena orang Yahudi tidak lagi menyembah roh atau dewa dengan mereka hanya menyembah Tuhan. Monoteisme ini percaya terhadap satu Tuhan tetapi tidak percaya terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Fungsi agama dalam kehidupan yaitu sebagai pembimbing dalam kehidupan, sebagai penolong dalam kesukaraan, penentram batin, mengendali moral. Setiap manusia yang beragam, yang beriman dan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk diminta dihormati. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.